Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dalam cuplikan videonya, Kainaman dengan Nandar pernah mengatakan bahwa Yesus menikah. Cuplikan videonya berikut ini. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia harus menikah. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk sinagoge mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu menikah, punya istri. Bahkan Menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 15. Di dalam video ini terdapat pernyataan yang menuduhkan Yesus Kristus di perjanjian baru telah menikah. Tentu saja asumsi dan tuduhan tersebut didasarkan dengan kata Yunani gunai yang tertuang di dalam Yohanes 20 ayat 15, di mana menurut para penuduh ini bahwa kata gunai tersebut lebih baik ditafsirkan sebagai istri, bukanlah ibu. Lantas, benarkah demikian? Tentu saja tidak. Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah, akan bingung. Betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini pun secara tidak langsung tertanggapi dengan penjelasan hamba Tuhan di video berikut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita melihat videonya dan jangan lupa tekan tombol like, kalau subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Usia pernikahan laki-laki normal adalah 22 tahun paling tua. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia itu orang Yahudi ya, keras, dia harus menikah. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut, dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, menggosok laki-laki kaki walaupun itu gurunya, nabinya, kalau bukan muhrimnya nggak boleh. Karena orang Yahudi sangat kuat untuk mahram. Nah, ada peristiwa itu di dalam Lukas pasal 12. Sehingga alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, punya istri. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini digelintir sebagai prosesi penebusan dosa, prosesi pertobatan. Padahal prosesi pertobatan bukan seperti itu, kawan. Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama. Ya, dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yeshua HaMasyiah seorang rabi, orang Yahudi yang tahu, yang paham betul tentang hukum Taurat. Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabi Yahudi, bersentuhan, meminyaki, apalagi di sini dikatakan menciuminya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan. Bahkan Yesus itu mempunyai anak, saudara. Ini berdasarkan Alkitab. Ya, Yesus mempunyai anak yang bernama Yustus. Anda tidak percaya itu? Mari kita lihat di dalam
Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Dari ya. Ini aslinya bukan dari di sini. Kalau kita melihat original language-nya, Ben. Ada Yohana bin Zakaria, ya, Ben. Kalau dalam bahasa Arab, bin. Ben Ibrani, bin bahasa Arab, Ben. Dan inilah Ben Yesus yang bernama Yustus. Anaknya Yesus yaitu Yustus. Akan tetapi di sini ditulis dari, padahal itu Ben. Ben ini bermakna adalah anak. Dan Ben Yesus yaitu Yustus. Dan anaknya Yesus yaitu Yustus. Yustus ini tidak sering diungkap ya siapa. Karena kalau diungkap akan jelas bahwa ini adalah Yesus. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas salah satu sisi dari sebuah sensasi yang dikembangkan oleh buku Holy Blood, Holy Grail. Dalam buku ini digambarkan bahwa perkawinan yang ada di Kana itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Nah, salah satu dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut rabi, itu harus menikah, katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya. Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin, katanya? Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah akan bingung, betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias. Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Yebulon Naftali Gelil Hagoyim, jalan ke laut Derek Hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya Tarik. Derek Hayam, jalan ke laut Galilea. Afer Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa. Bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana. Rumahnya tingkat 2. Sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja. Karena
ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat, itu pada abad pertama yang namanya Galilea, rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya, arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional, adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci. Misalnya kata-kata Eli, Eli, lama sabaktani, Hakal Dama, Maranatha, Efata, Gabata, itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa, yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Misnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan. Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus menikah, itu bagi Yahudi ortodok yang ada di Yerusalem, yang ada di Tiberias. Tapi bagi orang Esen, orang Qumran, yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati, di sana tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Elia tidak menikah. Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi, memang Yahudi yang arus utama memang mirip dengan orang Muslim. Katanya kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunnahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena, itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Dan waktu itu ada komunitas orang kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk memahami itu, Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5, dan 1 Korintus ditulis sebelum 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak, tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama. Naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown
The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Jadi sekarang persoalannya, kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci, itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini, dibalik satunya begini, jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini jadi bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak adik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih. Filmnya bisa laris. Ini sudah-sudah yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Setelah dia mengatakan Holy Blood, Holy Grail ini, ternyata Yesus itu punya keturunan dari Maria Magdalena, namanya Sarah. Lah orang cerdas kan tanya, ini Sarah sopo ini? Sarah Sesan apa Sarah sopo ini? Orang mana Sarah? Itu kan gitu kan. Nah kalau kita berpikir secara a priori, alah namanya fiksi, stok-tok bah no. Tapi kalau kita berpikir historis, ada asap pasti ada api. Ini hukum sebab akibat. Kenapa? Dia ini memang ngawur, tapi ngawur yang juga punya sedikit banyak permainan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata saya buka-buka buku sejarah gereja purba. Pentingnya sejarah gereja purba di situ. Menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 15. Di dalam video ini terdapat pernyataan yang menuduhkan Yesus Kristus di perjanjian baru telah menikah. Tentu saja asumsi dan tuduhan tersebut didasarkan dengan kata Yunani gunai yang tertuang di dalam Yohanes 20 ayat 15. Di mana menurut para penuduh ini, bahwa kata gunai tersebut lebih baik ditafsirkan sebagai istri, bukanlah ibu. Lantas, benarkah demikian? Tentu saja tidak. Kata Yunani gunai memiliki beragam arti, dapat berarti perempuan, wanita, ibu, atau bahkan istri. Namun dalam konteks ini, kata gunai tidaklah diterjemahkan sebagai istri, namun sebagai ibu. Mari kita kaji dari tekstual linguistik dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya. Misalnya pada ayat yang terdapat di dalam perikop yang sama, yakni Yohanes 20 ayat 13, di mana malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di mana kata ibu yang digunakan pada ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani gunai yang juga digunakan dalam Yohanes 20 ayat 15. Jika para penuduh konsisten menerjemahkan kata gunai menjadi istri, lantas merujuk dari Yohanes 20 ayat 13, apakah malaikat memanggil Maria sebagai istrinya? Tentu saja tidak. Sedangkan di sisi lain Tuhan Yesus sendiri menegaskan merujuk dari Markus 12 ayat 25 bahwa malaikat merupakan makhluk yang tanpa gender atau genderless dengan tidak kawin dan tidak mengawinkan. Lalu bagaimana mungkin malaikat memanggil Maria sebagai istrinya jika para penuduh konsisten menerjemahkan gunai sebagai istri bukan ibu? Jadi adalah keliru dan juga fitnahan keji jika menganggap Yesus Kristus adalah menikah hanya merujuk dari kata gunai dari Yohanes 20 ayat 15. Karena dalam Yohanes 20 ayat 13 kata yang sama juga dipergunakan namun tidak bermakna sebagai istri sebagaimana yang diasumsikan para penuduh. Lalu kepada siapakah kata Yunani gunai ditujukan oleh Tuhan Yesus merujuk dari ayat tersebut? Jika kita menimbang konteksnya secara keseluruhan, kita dapat mengetahui bahwa kata gunai tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan dewasa yang ada pada masa itu sebagai panggilan hormat kepada mereka. Hal ini tentu relevan atau sinonim dengan ucapan bahasa Inggris seperti madam, lady, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nyonya. Sehingga sampai di sini anggapan bahwa Yesus Kristus menikah salah total secara tekstual, linguistik, dan juga konteks ayatnya.
Di sisi lain, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab juga menuduhkan bahwa Yesus Kristus menikah karena ia adalah seorang rabi, di mana mereka beranggapan bahwa syarat menjadi rabi haruslah menikah. Hal ini juga merupakan anggapan yang keliru, karena hidup selibat atau tidak menikah dalam Yudaisme di zaman Kristus bukanlah hal yang asing. Di mana dalam sejarah kita dapat menemukan rabi Yahudi yang tidak menikah atau memilih untuk hidup selibat yang bernama Ben Azai. Hal ini dapat kita temukan di dalam tulisan Yebamot 63b nomor 19. Bahkan Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar juga tidaklah menikah atau memilih untuk membujang. Bahkan Rasul Paulus yang adalah seorang rabi yang dikenal dengan Rabi Saul yang adalah seorang Yahudi juga tidak menikah pada masa itu. Jadi dengan jelas kita mendapati merujuk dari konteks ayat, tekstual linguistik dan juga budaya Yahudi pada masa itu, dongeng-dongeng dan juga asumsi yang menyatakan Yesus menikah adalah omong kosong dan tidak memiliki landasan sejarah yang akurat. Dengan demikian, terima kasih dan Tuhan memberkati dan selamat 120 hari. Baik, menyongsong salam Natal. Tuhan. Itu videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan beberapa orang di video tadi. Ada Kainama dan Nandar di awal video yang mengatakan bahwa Yesus menikah menurut kepercayaan mereka. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, hamba Tuhan pun ya menanggapi hal ini secara tidak langsung dalam khotbah mereka, ya, menjelaskan bahwa Yesus tidak menikah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau saya sih lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, ya. Karena kenapa? Kalau kita melihat Alkitab Perjanjian baru terkhusus, ya, tidak ada satu ayat yang mendukung bahwa Yesus menikah. Justru Yesus tidak menikah, ya. Selama di dunia ini Yesus melakukan tugas pelayanan dan setelahnya dia melakukan tugas penebusan dosa bagi orang percaya, ya, melalui salib, dan setelahnya ya dia naik ke sorga. Jadi sangat tidak benar ketika mereka mengatakan bahwa Yesus menikah. Tidak ada dasar dan tidak ada dalil sama sekali. Itu hanya asumsi, ya. Itu hanya pikiran mereka semata, bukan berdasarkan Alkitab. Karena kalau kita membicarakan tentang Yesus, harusnya dasarnya adalah Alkitab. Tapi dua orang saudara kita di awal video, yaitu Nandar dan Kainama, mengatakan bahwa Yesus menikah tidak berdasarkan Alkitab. Bahkan tidak ada ayat Alkitab yang mendukung apa yang mereka sampaikan, ya. Jadi hanya berdasarkan asumsi mereka semata. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, menurut saudara, apakah Yesus menikah menurut Alkitab atau tidak? Silahkan tuliskan tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, tanggapan yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Tetapi sekali lagi, tidak ada ayat Alkitab yang mendukung bahwa Yesus menikah. Dan memang Yesus tidak menikah. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini. Dia adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Untuk apa? Untuk melakukan pelayanan penebusan. Dan hal itu dilakukan oleh Yesus, ya. Dia rela mati di atas kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga, dan setelahnya dia naik ke surga sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak dikuasai oleh maut, tetapi dia berkuasa atas maut. Dia mengalahkan maut, sehingga orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Dan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 kita boleh melihat di sana, ya, dan juga ayat-ayat lain dalam Alkitab di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan bahwa orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri yang menyediakan sorga bagi mereka. Yesus sendiri yang membawa mereka ke sorga, dan Yesus sendiri yang memberikan sukacita sorga bagi orang percaya. Jadi saudara dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, di dalam Yesus ada pengharapan yang sejati, di mana kita
Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dunia ini dengan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus, maka otomatis kerajaan sorga yang Yesus sediakan ya menjadi milik kita. Ya, kita ditempatkan di sana, kita ditempatkan di mana Yesus berada. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya sekali lagi tidak ada ayat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ya, yang mengatakan bahwa Yesus menikah. Tetapi sebaliknya, Yesus tidak menikah. Dia manusia sempurna ketika datang di dunia ini. Dia manusia yang tidak berdosa. Dan di dalam kemanusiaannya, dia adalah yang ilahi. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan sama seperti manusia dan diam di antara manusia. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selanjutnya apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, tanggapan atau komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan saudaraku dalam Tuhan, saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap semangat, mari kita tetap optimis bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang kita, Tuhan ada bagi kita. Janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Dan itu pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.